rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menghadiri undangan saya, yang sudah mau saya repotkan untuk berulang kali. Untuk memulai acara berikut ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Sebelum memulai kegiatan, mari kita perkenalkan kepada perwakilan dari kepala sekolah kita untuk memberikan sedikit sambutan, yaitu kepada Bu Yulfa. Untuk Bu Yulfa saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri undangan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh sahabat kita atau rekan kita Ibu Yeni Maisarah, sarjana pendidikan. Nah, di sini saya diminta untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah karena pada siang hari ini beliau ada kegiatan perjalanan dinas sehingga tidak bisa membersamai kita semua dalam acara diseminasi pada siang hari ini. Pesan dari Ibu Afifatul Soleha selaku Kepala Sekolah adalah beliau merasa bangga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni Maisarah yang berkenan untuk memberikan praktek baik atau mendiseminasikan hasil pembelajaran Ibu Yeni kepada rekan-rekan semuanya. Dan di sini Bu Afifatul mengharapkan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yeni nanti selama kurang lebih 1 jam bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita mari bersama-sama belajar apakah itu budaya positif, nanti isinya soal apa, kemudian apakah nanti kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Nanti tentunya kita bersama Bu Yeni akan mempelajari bersama apakah itu disiplin positif, kemudian apakah itu keyakinan kelas, apakah itu segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mewakili teman-teman Bu Yeni mengucapkan selamat, sukses, semoga diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yulfa yang hari ini sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Langsung kita mulai untuk diseminasi kita. Hari ini kita sifatnya saling berbagi pengalaman, apalagi di sini juga ada teman kita yang sudah lulus dari guru penggerak. Nanti jika ada kekurangan dari saya, mohon untuk diberikan refleksi ya Bu Yulfa. Sebagai seorang guru, kita itu harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif itu dapat kita lakukan apabila kita menerapkan konsep dari budaya-budaya positif. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Untuk konsep yang ketiga yaitu keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Adakah yang tahu apa sih disiplin itu? Disiplin positif itu apa? Adakah yang bisa menyampaikan makna dari disiplin positif? Menaati aturan. Ya, disiplin positif menaati aturan. Apalagi kira-kira ya? Pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara dalam penerapan disiplin yang akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi suatu disiplin itu
kita arahkan untuk anak menjadi anak yang bertanggung jawab dan menyadarkan dirinya berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu tanpa kita paksa dia tahu tanggung jawabnya, kemudian dia juga memiliki kesadaran untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian arah dari disiplin positif itu arahnya pada pengontrol dalam melakukan suatu tindakan. Anak itu kita bebaskan, kita merdekakan. Kita sebagai guru kita harus memerdekakan anak. Tapi bukan berarti anak itu yang sebebas-bebasnya. Anak itu juga memiliki kontrol. Kalau tidak terkontrol, anak juga tidak akan mengarah pada nilai-nilai yang positif. Jadi meskipun kita memerdekakan anak, kita juga tetap mengontrol anak. Dengan disiplin positif, kita akan membuat murid itu memiliki disiplin diri yang mampu menumbuhkan motivasinya secara internal tanpa adanya paksaan, pujian, ataupun dukungan. Jadi disiplin positif ini mengarahkan anak itu memiliki sebuah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, mereka tanpa kita paksa, mereka tanpa kita ingatkan, mereka sudah melakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian untuk pujian ini boleh kita berikan kepada anak-anak. Kita sebagai guru harusnya memberikan apresiasi atas apa yang diraih oleh anak. Tapi pujian itu sifatnya hanyalah sesuatu yang cukup wajar saja, jadi tidak terlalu berlebihan. Nanti kalau pujian itu berlebihan, anak juga tidak akan bisa berkembang. Disiplin positif itu berasalnya dari 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kalau anak itu memiliki 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini, anak akan membentuk suatu disiplin positif dengan sendirinya. 6 karakter yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak itu haruslah memiliki keimanan. Yang kedua, berbinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jika 6 karakter ini terwujud pada peserta didik kita, maka secara otomatis akan memunculkan disiplin positif di dalam diri. Motivasi, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Apa itu motivasi? Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menyatakan apa itu motivasi? Alasan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu berarti kita artikan sebagai dorongan. Di dalam diri kita itu pasti memiliki motivasi. Kita itu datang ke sini mau ngapain, kita masih tetap di sini tuh mau ngapain, itu pasti ada motivasinya. Untuk Pak Ilham, apa motivasi jenengan untuk datang ke sini hari ini? Mendapat ilmu, bisa belajar dari ini. Ya, Pak Ilham di sini untuk membagikan ilmunya. Untuk Bu Nita, apa motivasi jenengan untuk ke sini hari ini? Berarti Bu Nita memiliki motivasi untuk datang ke sini yaitu mengembangkan apa yang sudah Bu Nita miliki kepada anak-anak tentunya. Untuk berbina, apa motivasi berbina? Untuk membagikan ilmu kepada murid-murid, lalu untuk Jadi setiap manusia itu pasti memiliki motivasi atas perilaku yang dilakukan. Motivasi manusia itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Misalkan contohnya, anak-anak kita itu tidak ada yang pulangnya itu di bawah jam 12. Kenapa? Kalau anak-anak itu misalkan pulang jam istirahat, pasti dia akan mendapatkan hukuman dari guru. Itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi dia itu mematuhi bapak
pelanggaran atau pelanggaran. Seperti saat ini kebetulan bulannya Agustus, seringkali kita mengadakan lomba-lomba ataupun kita juga mengikuti lomba-lomba. Lomba itu motivasi kita untuk mengikuti yang pertama adalah mendapatkan suatu imbalan. Imbalannya apa? Berupa hadiah, berupa juara. Itu adalah motivasi kita untuk mengikuti lomba. Seperti lomba yang sudah kita ikuti dari voli, dari baris berbaris, dari sepak bola, itu mesti menginginkan suatu imbalan. Imbalannya apa? Mereka mendapatkan juara. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita itu di sini sebenarnya kalaupun kita datang lebih dari jam 7, kita tidak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Kenapa? Karena kita memiliki motivasi dari diri kita. Kita itu ingin menghargai diri kita sendiri. Jadi saat jam 7 kita sudah berada di sini untuk apa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi meskipun kita datangnya lebih dari jam 7, ibu kepala sekolah tidak akan memarahi kita. Tapi karena kita itu punya peserta didik, kita menjadi contoh untuk anak-anak. Jadi kita menjaga harga diri kita sendiri. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu suatu tindakan sebagai respon atas pelanggaran dan tujuannya itu untuk menghentikan perilaku. Jadi hukuman itu adalah suatu respon. Contohnya, ketika anak itu lupa untuk mengerjakan PR, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai hukumannya. Apakah ini efektif, teman-teman? Dia tidak mengerjakan PR, kemudian kita tambah lagi tugasnya, efektif atau tidak? Tidak. Kalau anak itu sudah tidak mengerjakan PR, itu pasti dia punya alasan-alasannya sebenarnya. Kalau kita tambah lagi, dia nanti juga tidak akan dikerjakan, malah dia menjadi terbebani. Jadi hukuman itu akan memberikan efek yang jangkanya itu lama untuk anak-anak. Biasanya anak kalau kita beri hukuman, dia itu akan memberikan dia akan benci kepada kita, dia akan mengingat kita dalam hal yang negatif. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu sebagai akibat dari perilaku siswa yang sifatnya itu lebih logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Jadi untuk konsekuensi itu sifatnya lebih logis daripada hukuman. Biasanya lebih nyambung dengan apa yang sudah dilanggarnya. Contohnya, jika siswa itu tidak menyelesaikan tugas, maka dia harus siap untuk menerima konsekuensi, yaitu berupa nilai yang kurang maksimal. Contohnya kita memberikan tugas itu 10 nomor. 10 nomor itu dari anak itu misalkan mengerjakan dengan 4, berarti otomatis yang 2 tidak dikerjakan. Yang 2 itu nanti berarti dia kita tidak bisa memberikan nilai yang maksimal karena yang 2 sudah tidak dikerjakan, berarti yang 2 itu dianggap masih kurang atau mungkin jawabannya kita anggap salah. Jadi meskipun 8 itu benar, kita tidak akan mendapatkan, kita tidak akan memberikan anak itu nilai 100. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya akibat dari perilaku, tapi yang sifatnya itu logis, masih berhubungan dengan apa yang sudah dia langgar. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu sebuah upaya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi suatu upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, dan restitusi ini fokusnya lebih pada memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Pemulihan ini apa? Pemulihan dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi restitusi ini suatu cara supaya dia itu tidak melakukan hal yang sama, dan dia juga dalam dirinya itu meskipun dia punya rasa bersalah, rasa bersalahnya itu lambat laun akan menjadi budaya. Itu namanya restitusi. Dari sini saya punya refleksi. Refleksi ini, mari kita mencoba untuk menentukan apakah itu termasuk hukuman ataupun termasuk ke dalam konsekuensi. Karena ini agak kecil-kecil tulisannya, jadi akan saya bagi. Silakan nanti bisa diisi dulu oleh Bapak Ibu, rekan-rekan, kira-kira masuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensi.
Untuk pernyataan dari nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat saat pelajaran BCUK, masuk di hukuman. Yang pertama, menurut Pak Ilham, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena anaknya itu datang terlambat saat pelajaran BCUK. Pak Ilham menyatakan bahwa itu termasuk ke dalam hukuman. Monggo nomor 2 dibuka. Untuk pernyataan yang kedua, mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat" termasuk hukuman. Menurut Bu Yulfa, ada anak yang sedang terlambat, kemudian dia mencatat 100 kali pada bukunya. Pernyataan "saya tidak akan terlambat lagi" menurut Bu Yulfa adalah suatu hukuman. Monggo untuk ibu yang lain. Untuk yang berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol saat jam pelajaran, menurut saya ini adalah hukuman. Ya, menurut Bu Jelis, berjemur di lapangan basket itu pukul 12 itu karena mengobrol, sehingga dia mendapatkan sanksinya atas apa yang dia lakukan, yaitu berjemur di lapangan basket. Menurut Bu Jelis adalah hukuman. Monggo untuk Bu Vina. Membersihkan coretan yang dibuat di dinding menurut saya adalah konsekuensi. Ya, menurut Bu Vina, membersihkan coretan yang dibuat oleh siswa di dinding itu adalah suatu konsekuensi. Monggo Bu Vina. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab soal, menurut saya hukuman. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk pernyataan ini, mari kita cek bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena datang terlambat saat pelajaran BCUK itu termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Sebelum kita melakukan olahraga, biasanya kita melakukan suatu pemanasan. Jadi kita anggap bahwa lari ini sebagai suatu pemanasan, sehingga bukan suatu hukuman tapi suatu konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat" itu termasuk juga dalam konsekuensi. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol saat jam pelajaran itu masuk ke dalam hukuman. Jadi dia harus menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuat di dinding. Karena dia itu sudah mencoret-coret, sehingga dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan dindingnya. Jadi ini termasuk ke dalam konsekuensi. Berdiri di depan kelas berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab soal, ini termasuk ke dalam hukum. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu sifatnya sebenarnya kurang positif. Hukuman itu akan membekas pada siswa. Jadi siswa itu akan mengingat kita, siapa sih guru kita itu yang memberikan hukuman. Hukuman itu akan kita berikan kalau memang tidak bisa ditoleransi. Jika memang itu berulang-ulang atau mungkin kesalahannya adalah kesalahan yang itu baru kita berikan hukuman. Jika kesalahan itu masih bisa kita toleransi, masih bisa kita atasi, jadi kita berikan sebuah konsekuensi. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Apa sih keyakinan itu? Adakah yang ingin menyampaikan apa sih suatu keyakinan itu? Apakah Bapak Ibu punya suatu keyakinan terhadap agama? Iya. Monggo nih, Pak Aziz ini. Kalau di dalam agama, keyakinan itu kepercayaan yang kita yakini bahwa itu adalah kebenaran dan kita yakini.
perlahan-lahan. Mungkin keyakinan itu adalah sebuah hal yang disepakati di dalam kelas bersama-sama dengan siswa. Keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini atas kebenarannya. Ini adalah makna dari keyakinan. Makna keyakinan ini bisa kita artikan melalui pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini ada di dalam undang-undang Bapak Ibu. Jadi di dalam kita berkendara menggunakan roda 2, kita wajib untuk memakai helm. Mengapa peraturan ini ada? Mengapa kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Alasannya apa kok kita itu harus menggunakan helm di saat kita berkendara? Apakah berita pagi ini juga menggunakan helm untuk begitu setelah berita? Menggunakan Apa alasannya? untuk berjaga-jaga agar ketika terjadi apa-apa masih terlindungi. Berarti dia masuk ke dalam keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau kita harus mencuci tangan menggunakan sabun? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari bakteri dan juga penyakit yang kita tidak tahu kapan datangnya. Berarti itu termasuk ke dalam kesehatan. Dari dua pertanyaan pematik tersebut, dari situ kita memiliki suatu keyakinan yang kita sebut sebagai nilai-nilai universal, sehingga akan memunculkan sebuah motivasi secara internal. Saat kita tidak memakai helm, itu biasanya rasanya itu ada yang kurang, ada yang kita itu was-was juga. Jadi kita yakin, itu yang dinamakan suatu keyakinan. Nanti takutnya jika di jalan ada sesuatu dan tidak bisa melindungi kita. Apakah hal tersebut suatu paksaan Bapak Ibu untuk memakai helm? Apakah itu suatu paksaan? Awalnya terpaksa, tapi lama-lama kita berpikir apa sih dampaknya, apa sih manfaatnya untuk kita dengan memakai helm, sehingga kita menyadari dalam diri kita sendiri kalau kita itu tidak menggunakan helm, semoga saja tidak. Jika terjadi sesuatu, kita juga akan menerima resiko tersebut. Adalah motivasi yang muncul secara internal. Tanpa adanya paksaan, kita itu meyakini hal ini akan memberikan manfaat atas tindakan yang kita lakukan. Jadi dengan memakai helm, kita lebih terjaga keselamatan. Untuk membuat keyakinan kelas, kita itu ada panduan-panduannya. Apakah di kelas Bapak Ibu guru itu sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing? Biasanya ini dibentuk di awal tahun ajaran baru. Untuk membuat keyakinan kelas itu ada panduannya. Yang pertama itu keyakinan itu bersifatnya lebih abstrak dan konkret daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Maksudnya dari pernyataan universal ini berlaku untuk semua orang. Kalau kita peraturan kelas berarti berlaku untuk semua anggota kelas. Yang ketiga dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi peraturan kelas itu atau keyakinan kelas itu dibentuk dalam hal yang positif. Yang keempat, hendaknya itu tidak terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak, anak-anak itu akan lupa sehingga banyak dari mereka akan melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam membuat suatu keyakinan kelas melalui kegiatan jumlah pendapat. Apakah Pilka sudah membuat keyakinan kelas Pilka?
Apakah Bilva bisa menceritakan apa sih keyakinan kelas dari kelas 5? Ya, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak di kelas saya, utamanya di kelas 5. Itu yang pertama, keyakinan kelas dari anak-anak kemarin adalah tepat waktu. Kemudian ada saling menghormati, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Di antaranya adalah itu sudah mewakili dari semua peraturan yang biasanya sudah ada di sekolah-sekolah yang kita ubah ke dalam sebuah keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bilva. Bilva sudah membuat keyakinan kelasnya, yaitu datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. ya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan itu juga masuk ke dalam elemen profil belajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya mempunyai peraturan. Dari peraturan di bawah ini, mari kita tentukan secara bersama untuk menjadi sebuah keyakinan kelas ataupun nilai kebajikan. Untuk yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, itu nilai kebajikannya menurut saya adalah bertanggung jawab. Biasanya anak-anak itu setelah misalkan menyapu, mereka tidak mengembalikan sapunya pada tempatnya. Biasanya anak-anak itu seringkali mereka taruh di mana pun tempatnya, atau mungkin ada yang dilempar. Mari kita tentukan bersama-sama. Untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa Pak Ilham? Dilarang mengganggu orang lain. Untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, termasuk saling menghormati. Menurut Pak Ilham, dilarang untuk mengganggu orang lain itu termasuk dari nilai saling menghormati. Monggo untuk ibu-ibu yang lain, nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menurut saya ini adalah nilai kedisiplinan. Kedisiplinan. Berikutnya yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Saling peduli. Monggo Bunita. Bergantian dan menunggu giliran termasuk tertib. Bergantian dan menunggu giliran ini termasuk tertib. Dilarang menggunakan narkoba, ini sesuai dengan guru PJOK ya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti Nilai apa? dari kesehatan. Dari kesehatan. Kalau dilarang merokok, bapak-bapak Termasuk itu juga. nilai dari kesehatan. Mari kita cek bersama-sama. Kembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk dari nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Biasanya anak-anak itu kalau sudah selesai, mereka itu lari ke sana kemari, kemudian mengganggu temannya, mengajak ngobrol. Ataukah ini di kelas saya saja ya Bapak Ibu, atau mungkin di kelas Bapak Ibu juga seperti ini. Kalau di kelas saya itu kalau ada yang selesai, biasanya ke sana kemari, ajak ngobrol, karena mereka merasa tanggung jawabnya sudah selesai, tapi mereka tidak menyadari bahwa ini mengganggu orang lain. Ini bentuk dari nilai saling menghormati. Yang ketiga yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk dalam komitmen. Mengapa komitmen? Karena di dalam pembelajaran kita sudah memberikan arahan kepada anak-anak bahwa di pagi hari itu mereka harus melakukan pikir, misalkan
kemudian mereka juga harus selain piket biasanya mereka mengecek tugas-tugasnya sudah dikerjakan apa belum. Itu dari awal pembelajaran, di awal masuk di kelas kita sudah kita informasikan, sudah kita beritahukan. Kalau mereka itu datang terlambat atau mungkin mereka itu datang pas jam masuk, berarti mereka itu tidak punya komitmen atas dirinya sendiri. Misalkan saya ini kalaupun datangnya jam 7 lebih, tidak mungkin saya akan kembali juga ke kepala sekolah. Tapi karena saya berkomitmen kepada diri saya sendiri, karena anak-anak ini adalah tanggung jawab saya, jadi saya berusaha sebelum jam 7 saya sudah ada di sini. Untuk apa? Nanti untuk mengingatkan anak-anak untuk pikir, kemudian mengawasi anak-anak untuk bersosialisasi. Karena anak-anak itu biasanya kalau dengan teman-temannya itu mereka lupa untuk bercanda yang berlebihan sehingga mengakibatkan mereka itu bertengkar dengan temannya. Jadi itu adalah komitmen saya. Kalaupun saya datang ke sini jam 7 itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Tapi karena saya berkomitmen untuk keselamatan anak-anak juga, jadi saya usahakan sebelum jam 7 itu saya sudah ada di sini. Yang berikutnya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Biasanya anak-anak itu yang di dalam kelas itu lari sana kemari, kemudian bercengkrama dengan temannya, lama-lama mereka bergurau dan berguraunya kebablasan, sehingga mereka itu terkadang juga berkelahi. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu sudah melanggar nilai kebajikan yang dalam bentuk keamanan. Kalau mereka itu saling bertengkar, itu mereka pasti tidak memberikan rasa aman di dalam kelasnya sendiri dan juga kepada orang lain. Selain itu, mereka juga tidak menghormati dengan temannya. Kalau kita itu bertengkar, berarti kita tidak menghormati orang lain. Berikutnya adalah bergantian dan menunggu giliran, antri. Misalkan anak-anak itu ke Bahani, mereka mengantri, itu kebiasaan mereka. Kenapa mereka tidak menyerobot saja? Karena mereka itu menyadari bahwa orang lain itu juga mengantri. Mereka menghargai teman-temannya yang sudah di situ terlebih dahulu. Untuk berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Pasti kita tahu bahwa narkoba ini juga merusak untuk kesehatan kita. Jadi untuk penggunaan narkoba ini nilainya adalah nilai dari kesehatan. Dilarang merokok. Dilarang merokok ini pasti kita juga sudah tahu bahwa rokok itu bisa merusak kesehatan kita. Selain itu, selain merusak kesehatan kita berarti juga tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena merokok itu kan asapnya pasti kemana-mana. Jadi kalau kita merokok itu bertentangan dengan nilai kebajikan. Boleh merokok bapak-bapak, tapi tidak dalam ruangan. Bukan maksudnya boleh, tapi tidak dalam ruangan supaya kita juga bisa saling menghormati dengan orang lain. Ini adalah keyakinan kelas saya yang saya bentuk dari awal pembelajaran di kelas 4. Dari keyakinan kelas ini saya bentuk berdasarkan apa yang sudah amati bersama anak-anak awal masuk pembelajaran di kelas 4. Anak-anak itu setelah saya amati, setelah masuk itu 1 hari 2 hari itu saya mengamati, oh anak-anak kelas saya itu ternyata mereka kalau tidak dioyak itu juga tidak melakukan kewajibannya, mereka tidak melakukan pikir. Oh anak-anak itu kalau di dalam kelas mereka itu biasanya membuat kertas-kertas kecil yang selesai mereka gunakan untuk mainan biasanya, atau mungkin mereka sobek-sobek kemudian mereka buang di bawahnya meja-meja. Jadi keyakinan kelas itu saya buat berdasarkan hasil pengamatan saya, tapi bukan serta-merta saya memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Pak Aziz. Ya, dari keyakinan kelas ini saya melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh anak-anak selama awal masuk pembelajaran. Dari keyakinan kelas ini saya
meminta anak-anak itu saya bagikan sticky note. Sticky note itu mereka tuliskan dengan apa yang mereka cita-citakan untuk kelas mereka. Setelah itu mereka menempelkan pada papan tulis. Dari situ saya mengajak anak-anak keyakinan kelas mana yang nantinya itu akan kita sepakati secara bersama-sama. Jadi anak-anak itu menuliskan sendiri-sendiri keyakinannya apa, cita-citanya apa untuk kelas 6. Ini adalah keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga kebersihan kelas. Karena tadi anak-anak itu biasanya membawa kertas-kertas kecil itu di bawah meja. Jadi mereka itu inginnya itu kelasnya itu bersih. Karena kelasnya itu bersih, jadi mereka yakin bahwa mereka itu harus senantiasa menjaga kebersihan supaya kelasnya tetap terjaga bersih. Yang kedua, komitmen untuk menjaga kedisiplinan dan tepat waktu. Karena awal masuk di kelas 4 itu ada satu anak itu yang seringkali datang terlambat, sehingga dari teman-temannya itu merasa ini kok tidak ada dia, jadi kok hampir setiap hari itu datangnya terlambat. Jadi mereka membuat keyakinan mereka itu berkomitmen untuk menjaga kedisiplinan dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu senantiasa tolong menolong. Senantiasa tolong menolong ini mereka lakukan dimanapun mereka berada. Misalkan ada temannya itu yang mungkin pensilnya itu di tengah-tengah menulis itu patah. Jadi bagi anak-anak yang membawa pensil lebih dari satu, mereka meminjamkannya kepada temannya tanpa temannya itu harus meminta pertolongan. Misalkan dia tahu temannya itu yang sebelah itu pensilnya patah, mereka dengan sendirinya akan meminjamkan tanpa mereka harus bilang pinjam. Yang keempat itu berkata sopan. Ini yang selalu saya tekankan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu kadang saya amati saat mereka itu bergaul, mereka menggunakan bahasa dan juga kata-kata yang kurang positif. Jadi mereka membuat suatu keyakinan yaitu berkata sopan supaya kata-kata yang mereka ucapkan kepada teman-temannya itu adalah kata-kata yang positif. Yang kelima, setiap anggota kelas itu saling menghormati. Jadi nanti di saat mereka itu sudah selesai mengerjakan, mereka tidak akan lari ke sana kemari untuk mengajak ngobrol teman-teman yang lain, karena mereka membuat suatu keyakinan dan akan mereka taati, yaitu berupa saling menghormati. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan sebagai insan, sebagai manusia. Bu Devi, apa kebutuhan dasar dari Bu Devi kira-kira? Bu Devi membutuhkan kebutuhan apa sebagai manusia? Pakai mic Bu Devi. Kebutuhan dasar yang paling mendasar bagi manusia. Ya bagi jenengan. Ya, Setiap bagi orang saya. berbeda. Kalau bagi jenengan apa kira-kira? Ya, ya pokoknya ya sandang pangan papan itu termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar Bu Devi adalah sandang pangan papan. Untuk binatang itu kebutuhan dasar dan binatang berbeda dengan Bu Devi yang kira-kira. Sama, kebutuhan dasar manusia itu salah satunya yang disebutkan Bu Devi, tapi mungkin bisa ditambah lagi kasih sayang. Ya, Bu Nita menambahkan selain dari kebutuhan dasar pangan papan itu kita juga membutuhkan kasih sayang. Dan sekali kita menghormati, mungkin Pak Ilham, monggo Pak Ilham. Mungkin berbeda dengan teman-teman. Kebutuhan dasar manusia ya kurang lebih sama seperti Ibu Dewi, sandang pangan papan. Sama saya tambahi sama oksigen. Jadi untuk kehidupan yang hadir, mengembangkan. Ya, kalau kebutuhan dasar manusia itu mungkin yang saya ketahui ya kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Biuka. Kebutuhan dasar manusia.
saat seseorang murid itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, biasanya murid-murid kita itu melakukan suatu pelanggaran atau mungkin sesuatu yang kurang positif, yang dia itu bertentangan dengan nilai kebajikan. Hari ini sesungguhnya itu mereka telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap siswa kita itu biasanya memiliki kenakalan-kenakalannya dengan beraneka ragam. Sebenarnya kenakalan itu disebabkan dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Manusia itu membutuhkan kesehatan, sandang, pangan, papan, aman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Devi dan juga Bu Nita, itu tergolong ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Oksigen itu juga padahal oksigen itu juga termasuk untuk kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa untuk diterima. Diterima di mana? Diterima dari bagian kelompok, kemudian diakui keberadaannya, merasa dihargai, kemudian merasa dibutuhkan oleh kelompoknya. Biasanya anak-anak itu kalau hanya berdua, mereka itu biasanya bersosialisasinya berdua, keceriaannya berbeda dengan anak-anak itu yang ada di dalam itu kelompok besar, karena mereka akan merasa lebih diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga itu kebebasan untuk menyuarakan pendapat, mencoba hal yang baru. Anak-anak itu biasanya lebih suka kalau kita menggunakan pembelajaran yang bervariasi, karena mereka merasa mencoba hal yang baru itu menarik. Jadi mereka itu merasa bebas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dalam tugas dan juga dapat mereka pilih. Di dalam pembelajaran saya, di dalam memberikan PR, biasanya anak-anak itu saya misalkan di sini dalam satu hari itu ada 3 materi, ada 3 mata pelajaran. Saya ingin memberikan PR kepada mereka, tapi anak-anak itu saya tawarkan, ini PR-nya mau pelajaran apa, jumlahnya berapa, itu mereka yang menentukan. Nanti untuk soalnya tetap dari guru, tapi untuk mata pelajaran dan juga jumlah soalnya itu pasti saya tawarkan. Meskipun saya sebagai guru sebenarnya saya punya kewenangan untuk memberikan berapa sih itu PR-nya, apa sih pelajaran yang harus mereka tambah di rumah itu ada sebenarnya. Tapi karena saya itu ingin mereka itu merasa bebas, mereka itu bisa mengerjakan dengan leluasa, dengan enjoy, supaya tujuannya itu mereka tetap mengerjakan PR-nya. Jadi saya berikan penanganan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar atas kesenangan. Murid itu akan konsentrasi saat melakukan hal yang disenangi. Dari kelas saya ini kan kebetulan tahun ajaran baru, saya juga belajar dari mereka. Dari kelas 4 ini saya menemukan ternyata mereka itu tidak menyukai pembelajaran itu yang berasalnya dari buku. Jadi setiap malam itu saya mempelajari materinya. Jadi saya itu seolah-olah juga belajar seperti mereka. Jadi saya itu mempelajari materi apa yang saya ajarkan untuk besok. Dari situ saya mencari LKPD yang bentuknya itu nomor makanan, yang bakso, yang pecel, jadi yang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian saya itu juga kadang karena mereka itu sukanya berlari ke sana kemari, mereka sukanya menggunting-gunting. Jadi saya juga kalau mau bikin LKPD yang bentuknya itu seperti puzzle, nanti mereka itu menyusun. Sebenarnya itu isinya materi, cuma dalam bentuk yang berbeda. Jadi saya itu menyesuaikan dengan mereka, apa sih yang mereka inginkan. Jadi supaya mereka itu senang, materinya dapat tersampaikan, nanti mereka juga bisa menguasai materi-materi itu. Jadi setiap malam itu, mulai dari saya masuk di kelas 4 ini, saya juga punya pekerjaan yang baru Bapak Ibu, yaitu membuat LKPD yang beraneka ragam. Seperti itu tempelan-tempelan itu adalah LKPD anak-anak sebenarnya, yang mereka bikin dengan guntingan-guntingan, dengan warna-warna, dan beberapa juga ada menu makanan. Jadi saya itu kalau malam paling bikin ya sesuatu aku sih tahu. Jadi setiap tahun ajaran baru itu kita punya murid yang berbeda, kita juga menyesuaikan dengan anak-anak.
Yang kelima yaitu penguasaan. Penguasaan untuk didengarkan, kemudian untuk memberikan pengaruh bagi orang lain dan berjiwa kepemimpinan. Tanpa kita sadari sebenarnya anak-anak kita itu memiliki jiwa kepemimpinan. Contohnya, misalkan kita itu tidak sempat untuk melatih anak-anak upacara. Misalkan Devi kalau Sabtu biasanya ke PSB, gitu Devi, untuk KKG. Kemudian Devi berangkatnya pagi sehingga anak-anak itu terkadang belum diajarkan, belum dilatih untuk menjadi pembina upacara. Tapi pada hari Senin, meskipun mereka itu tidak berlatih terlebih dahulu, mereka saat kita tunjuk, mereka itu siap untuk menjadi pemimpin upacara, siap untuk menjadi komandan upacaranya, pemimpin peletonnya, itu mereka itu siap. Jadi mereka sebenarnya memiliki jiwa kepemimpinan. Di sini ada studi kasus. Bu Yeni adalah guru kelas 4. Bu Yeni itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Vino. Beberapa anak telah mengeluhkan tindakan dari Vino, jadi teman-temannya itu mengeluh. Mereka itu seringkali, Vino ini seringkali meminta bekal makan siang. Jadi dari kelas saya ini ada yang membawa bekal makan siang, tapi si Vino ini sering meminta. Jika Anda sebagai Yeni dan menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau menghadapi film ini apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Vino melakukan hal ini? Karena setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, dari studi kasus dari Bu Yeni, seorang guru kelas 4 ini, di mana si Vino selalu meminta bekal makanan dari teman-temannya. Nah, jika saya menjadi Bu Yeni, apa yang saya lakukan? Mungkin menurut saya harus mencari tahu dulu penyebab kenapa Vino melakukan itu. Apakah di rumah itu orang tuanya tidak menyediakan bekal, atau belum sarapan, atau dia hanya ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Mungkin selama ini dia di rumah tidak punya teman, sehingga dengan menjahili teman-temannya itu dia merasa punya kekuasaan di kelasnya. Mungkin saya harus mempelajari dulu kebutuhan dasar apa yang tidak diperoleh oleh Vino. Nah, nanti saya akan mengajak diskusi dengan Vino, kira-kira apa yang seharusnya Vino lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuka. Benar sekali, dengan kita itu bertanya terlebih dahulu apa sih kebutuhan anak, kita itu harus mencari tahu apa sebenarnya alasan mereka melakukan suatu tindakan itu. Kita akan bisa menyelesaikan masalahnya secara tepat tanpa kita harus menghukum anak-anak. Ini waktu saya tanya, dia itu Vino itu merasa lapar dan orang tuanya itu tidak pernah membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk dipenuhi Vino ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita membutuhkan makanan. Jadi Vino ini sebenarnya lapar, tapi dia tidak membawa bekal, sehingga dia itu meminta ke temannya, tapi memintanya dengan cara yang setengah merebut. Alasan yang kedua, karena Vino itu merasa senang menjadi perhatian dari temannya. Ketika temannya itu melaporkan kepada saya dan memberitahu orang tua juga, sehingga kan saya pasti memberitahu ke orang tuanya si Vino karena sudah berulang kali. Jadi saya memberitahu ke orang tua. Jadi Vino itu merasa itu dia itu mendapatkan perhatian dari gurunya, dari orang tuanya, dari teman-temannya. Sehingga dari sini Vino itu sebenarnya berusaha untuk memenuhi dasarnya yang berupa kasih sayang dari siapa? Dari orang tuanya. Mungkin dia tidak diperhatikan dari makannya. Mungkin sebenarnya Vino mungkin di rumah pernah menyampaikan bahwa sebenarnya dia ingin membawa bekal, tapi mungkin karena kerepotan orang tuanya sehingga dia tetap tidak dibawakan bekal. Dan kemudian rasa diterima oleh teman-temannya.
Alasan yang ketiga yaitu karena dia merasa temannya itu takut dengan dia. Kalau berebut kan pasti diberikan. Dia merasa dengan merebut tadi itu temannya takut ingin melawan. Jadi menuruti keinginannya. Jadi Vino ini termasuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kekuasaan. Jadi ingin berkuasa dari teman-temannya. Kocok-kocok kuat di aku. Nah, itu kekuasaan. Karena Vino ini merasa bosan, itu alasan dia yang keempat. Dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Vino tuh bawa bekal tapi kadang ya itu saja menunya itu tidak pernah ganti-ganti sehingga dia itu bosan. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Jadi Vino ini ingin menu makanan yang berbeda-beda seperti teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi dia itu pengen. Jadi Vino ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan Vino yang kelima yaitu Vino ini melakukan karena iseng. Dia itu karena iseng. Jadi kalau teman-temannya itu sebel, teman-temannya itu marah, itu dia itu menikmati ekspresi kemarahan dari teman-temannya. Karena makanannya diambil, menurut Vino itu ekspresi kekesalan teman itu lucu. Jadi kalau temannya itu marah-marah, temannya itu teriak-teriak, itu menurut Vino ini lucu. Dengan hal ini, dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kesenangan. Vino itu merasa senang. Dari situ akan muncul dari posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu jenisnya ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari permasalahan Vino tadi, kita itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi penghukum ini biasanya kata-katanya gak kasar. Patuhi aturan saya, awas ya kalau tidak. Jadi setengah mengancam. Kamu pasti yang selesai terakhir. Biasanya kalau kita itu ada murid yang mengerjakan tugasnya itu di akhir, mengumpulkannya sudah di jam-jam yang lebih. Mereka itu biasanya tanpa kita sadari kita mengucapkan pasti sekali dulu cahaya tanpa kita sadari. Itu sebenarnya kita juga sebagai penghukum Bapak Ibu ini sering juga saya seperti itu. Ada 2 siswa saya ini yang mengerjakan itu kalau teman-temannya sudah pulang, dia itu baru mengerjakan. Tanpa saya sadari itu saya mengucapkan kok mesti sampai yang saya dari dulu. Berarti saya itu tanpa menyadari itu, saya juga memberikan hukuman. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada anak-anak. Kok PR nanti lama sih ini tak gawe di LKPD-nya sudah saya lembur di malam hari kok tidak kamu kerjakan. Ini sebenarnya adalah membuat rasa bersalah. Anak-anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Biasanya kalau ada anak-anak yang terlambat, kita juga kalau terlambatnya 1 kali mungkin maklum, 2 kali maklum, tapi kalau sering kali kita tuh biasa juga mengucapkan kata-kata kamu lagi terlambat lagi, besok ya masih terlambat lagi. Biasanya itu saya juga sering ini. Jadi kita itu harusnya tidak mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Yang harus kita ucapkan, kenapa hari ini kamu terlambat, itu sambil tersenyum meskipun agak berat ya Bapak Ibu, karena terlambatnya hampir setiap hari. Jadi kita tuh harusnya tuh menanyakan dengan lemah lembut, dengan tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan, misalkan saat dia tidak mengerjakan PR dan lupa membawa bukunya, gak apa-apa Mas, nanti saya bantu untuk dikti soalnya ulang. Padahal meskipun sebenarnya kita juga jengkel. Itu adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Tahukah kamu jam berapa kita mulai pembelajaran? Jadi kita itu biasanya kalau sebagai pemantau itu ada checklist-checklistnya. Apa saja yang sudah mereka lakukan kita checklist. Yang kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita mencari tahu apa penyebabnya, kemudian
kita memikirkan solusinya, sehingga kita bisa bertindak sebagai manajer. Saat kita bertindak sebagai manajer, kita juga berkomunikasi dengan anak-anak. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan dia itu seperti Vino tadi, bersedia nggak kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa rencanamu untuk memperbaiki tindakanmu itu? Jadi kita tanyakan, itu namanya sebagai manajer. Nah, dari kelima tadi, mari kita mengisi dari pernyataan-pernyataan ini masuk ke dalam posisi mana ya pernyataan-pernyataan ini. Dari sini kita sudah mengisi posisi kontrolnya. Untuk yang pertama itu kejaranku. Ini biasanya dari guru kelas 1 ini gurunya. Biasanya kan sering bekerja dengan anak-anak. Mereka kan suka nih kalau kita kejar itu seperti mereka itu mendapatkan oh ini saya berarti diperdulikan oleh gurunya. Oleh Bukina, apa yang posisi kontrol yang pertama? Bicaraku karena ibu guru saya aku posisi kontrolnya kasih saya. Iya, berarti mereka merasa kita sayang sehingga kita mengikuti mereka. Yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku mau bawa Dewi. Ini biasanya berkejar-kejaran nih. Termasuk kesenangan. Mau Pak Ilham, aku bosan ini Pak Ilham, mewarnai terus di dalam kelas. Sudah bosan ini Pak Ilham. Apa kira-kira? Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Posisi kontrolnya kebebasan. Kebebasan. Yang keempat ini Bilta ini mau Bilta. Nah ini yang keempat ini saya bingung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini apakah saya sebagai posisi kontrolnya? Kalau posisi kontrolnya ini berarti saya sebagai penghukum. Nah kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, itu biasanya anak-anaknya ini mungkin membutuhkan kasih sayang, mungkin juga membutuhkan kebebasan seperti itu. Terima kasih. Ini masuk ke dalam kebutuhan dasar dari manusia. Mari kita koreksi secara bersama-sama. Yang pertama yaitu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, itu masuk ke dalam cinta dan juga kasih sayang. Aku hebat kan? Saya bikin ibu guru itu kejar aku, itu masuk ke dalam penguasaan. Yang ketiga, bosan mewarnai di dalam kelas, itu kebebasan karena dia juga ingin selain kegiatan-kegiatan mewarnai. Yang keempat, saya kecewa sekali dengan sikap kamu, yaitu membuat rasa bersalah. Dari kelima posisi kontrol tersebut, guru itu diharapkan dapat memposisikan diri sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru itu mencari solusi atas permasalahan siswa tanpa mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Seperti Vino tadi, kita tidak perlu mencari penyebabnya, kita mencari solusinya secara bersama-sama. Jadi dalam posisi kontrol ini, kalau kita sebagai manajer, kita itu menyelesaikan dengan anak-anak, bukan kita selesaikan sendiri sebagai seorang guru. Kita selesaikan secara bersama-sama sehingga dapat menciptakan identitas yang positif pada murid. Mereka itu yang awalnya itu mereka kecewa, mereka itu yang awalnya merasa
awalnya merasa sebel, sehingga mereka itu identitasnya mulai kembali kepada identitasnya positif. Di dalam pemecahan suatu masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan. Namanya segitiga berarti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi ketiga itu akan membentuk suatu segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Ini menurut Goshen pada tahun 2004. Restitusi itu ada 5, yaitu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan suatu paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Yang terakhir ada fokus pada solusinya, tanpa kita memojokkan siswa, tanpa kita mencari kesalahan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, kita mengubah identitas anak dari yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Gagal dalam apa? Sukses gagal di dalam apa yang sudah dia lakukan, gagal di dalam tindakannya. Anak itu akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap kenakalan anak itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Namun dari kebutuhan itu terkadang jika terpenuhi juga berbenturan dengan orang lain. Contohnya dia itu mengajak bercanda dengan temannya saat selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Dia itu juga berbenturan dengan kebutuhan orang lain. Untuk menstabilkan identitas itu dapat dilakukan dengan cara berbahasa itu tidak apa-apa. Anak kan pasti berbahasa, kita juga kadang pasti dibuat salah. Salah itu tidak apa-apa sih. Tidak ada kok manusia itu yang sempurna. Jadi kita menyampaikan kepada anak-anak, gak apa-apa sih salah, gak apa-apa sih Vino atas perbuatan kamu. Karena tidak ada manusia itu yang sempurna, yang selalu benar itu tidak ada. Saya sebagai guru pun juga pernah melakukan kesalahan, dan mungkin kesalahannya itu juga sama loh seperti saya. Jadi kita itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakannya. Setiap tindakan, baik ataupun buruk itu pasti memiliki tujuannya. Guru itu merubah pandangan dari stimulus respon menjadi proaktif. Namun bukan berarti kita itu selalu membenarkan tindakan yang salah, tidak. Kita tidak membenarkan, kita hanya bersifat memaklumi. Jadi anak-anak jika melakukan sesuatu yang di luar dari etika, kita tidak membenarkan sebenarnya, kita hanya memaklumi tindakannya. Kita dapat memvalidasi tanpa menghakimi. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanya dulu. Terima kasih untuk diseminasi hari ini. Atas diseminasi hari ini, mari kita wujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan menerapkan 6 konsep inti. Apa tadi 6 konsep intinya? Disiplin positif, ya, keyakinan, disiplin yang positif, motivasi, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, kemudian proses kontrol dan segitiga restitusi. Jadi di dalam kita menyelesaikan permasalahan anak-anak, permasalahan di dalam kelas kita menggunakan segitiga restitusi tanpa memojokkan. Kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas undangannya, atas kehadirannya di sini, sudah membersamai saya. Terima kasih dan saya mohon maaf karena sudah sering merepotkan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.